Kita berjumpa lagi sahabat Ruang Isu di kesempatan video kali ini. Senang sekali sahabat Ruang Isu, dalam kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan beberapa video-video parodi Mas Agus Salim ya, mengenai tangisan yang sangat histeris dan disoroti oleh banyak netizen, sehingga mereka jadikan video tangisan histeris yang dibuat oleh Agus Salim tersebut sebagai satu parodi yang kocak dan juga ngakak. Oleh karena itu saya tidak lama-lama, sahabat Ruang Isu, kita simak dan cek video di slide berikut ini. Aku sedih banget, aku sedih banget, aku sedih banget. Mana ada satu dunia, semua dunia mana? Dunia mana? Aduh, gokil. Dunia alam habis, gaib. guys. Dunia mana yang kau maksud, Agus? Emangnya orang Jerman ngerti bahasa kau? Itulah mengada-ngada mulutnya. Mengapa dunia mencekam, apa katanya? Mengada-ngada mulut si Agus ini ya. Mengapa semua dunia mengencat ada? Agus gak jahat. Agus gak jahat. Agus gak jahat. Agus memang buta. Tapi Agus gak nipu. Agus, coba buktikan sama masyarakat kalau Agus itu gak penipu. Buka kacamata Agus. Makanya Agus culik, berarti Agus gak nipu. Marah, Agus gak nipu. Guys, kalau emak-emak yang sudah mulai buat parodi, asli ngakaknya bukan main. Asli, ada parah sih. Kan sekali lagi, enak aja main anak-anak. Karena bagi saya uang bukanlah segala-galanya. Apaan lo bokis? Kemarin lo ngemis-ngemis di podcast minta pulang ke Aceh. Kenapa saya melakukan seperti itu? Karena itu menyangkut harga diri saya, nama baik keluarga saya. Berapa harga diri lo? Goceng. Nama lo se-Indonesia tuh udah jelek. Gimana rasanya? Saya dibilang jual kesedihan. Ih, ngaco lu ye. Kemarin lu bilang apaan? Aku sedih. Uang donasi. Saya juga itu. Air mata lo keluar dari leher. Mana ada? Tidak membenarkan hidup saya juga. Pernah gak saya meminta sama kalian? Iya, lo kagak minta, tapi lo mohon-mohon. Coba dibalik awal, apa saya minta, tapi kalian memberikan sama saya mohon sama kalian. Kalian memberikan, ya kalian harus juga juga juga. Bacot lu, kagak tahu diri, udah dibantu, masih aja songong. Pantas aja lo disiram air keras, banyak karyawan yang lo putusin rezekinya. Menghancurkan saya, menghancurkan keluarga saya, menghancurkan istri saya. Gitu sih. Berisik lo boti lo, lama-lama mulut tuh yang disiram. Nah, kalau soal ini saya no comment ya guys. Kita lanjut aja. Terus guys. Kecewa. Berarti nggak di ujung, ya bisa rasakan lah bagaimana. Aku sedih banget. Ini kasus Agus Novi kok nggak habis-habis sih. Terakhir ngikutin sih waktu Farhad Abbas disamperin Denso. Lah, sekarang Alvin Lim malah ikut-ikutan. Nggak nanggung lagi. Pak Alvin malah nantang Denso nyiram matanya sendiri. Nanti dibayarin pengobatannya katanya. Kalau mau jernih, terlepas apakah pengumpulan donasi Novi punya izin atau tidak, harusnya Agus nggak usah teriak-teriak. Bersikap terbuka lah, nggak neko-neko. Namanya dibantu ya harus sopan. Tapi yang terjadi kemarin, Novi malah diminta tanda tanganin perjanjian yang klausulnya harus nanggung pengobatannya terus-menerus. Justru kalau pengumpulan donasi Novi disebut tidak
memiliki izin, berarti Novi juga tidak berkewajiban untuk menyalurkannya ke Agus. Masih banyak kok pihak-pihak yang lebih membutuhkan. Ketimbang ngasih ke orang yang dikasih hati malah minta jantung. Kenapa nggak sekalian minta usus, Pak? Lagian pengacara-pengacara itu kan mau nanggung katanya tuh. Kenapa nggak sekalian aja bayarin? Daripada pusing kan? Ya, tapi apapun itu Pak Alvin punya pandangan sendiri. Dan kalau boleh saran, Pak Alvin jual aja mobilnya buat biayain Agus. Gimana? Kalian di tim mana nih, Agus atau Novi? Share ya, debat tetap. Nanti saya akan memberikan tanggapan atau berpendapat juga mengenai bagaimana Om Agus ini nasibnya. Mari kita lanjut terus untuk tonton. Terus? Oh ya, terus nangis, nggak bisa tidur. Ngomong sama istri. Sayang. Abang punya salah apa? Sampai orang hujat abang. Aduh, masih nggak paham kesalahannya apa? Aduh. Masih nggak paham kesalahannya apa? Abang punya salah apa sampai di ujung? Allahu Akbar, masih belum gue. Lu belum mudeng. Gak mudeng. Udah gue berkali-kali dari 3 bulan yang lalu masih nggak mudeng juga salahnya apa? Betul-betul batu ya. Batu kalah keras tuh cobek gue, kalah keras sama pala lu. Kalah keras cobek gue sama pala lu. Sampai kita dihujat semuanya sekeluarga. Kita udah jelasin sama mereka, tapi mereka tetap gak paham aku bilang gitu. Ya alhamdulillah. Datang Bapak Lim juga. Alhamdulillah datang Bapak Lim juga. Ya Allah, terus. Banyak terima kasih juga buat Bapak. Ini atas petunjuk Allah juga buat Agus. Ada Banyak berterima kasih juga sama Bapak Farhan. Berkat Bapak Gus. Bapak Lim di sini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Lim. Udah dapat belum 3 miliar dari Bapak Lim? Hah? Kamu makasih untuk apa, Gus? Mana? Yang 1,4 kan katanya kan para donatur disuruh datang ke kantornya Bapak Lim itu untuk bikin surat pernyataan, ya kan, bahwa saya tidak ikhlas memberikan Agus, jadi akan di-reimburse, akan diklaim. Nah, kamu udah dapat belum? Kamu udah dikasih duit belum sama Bapak? Semoga kita bisa berjuang di jalan yang sama di hati Agus gitu. Ya, walaupun secara moral Agus berkali-kali meminta maaf kalau memang Agus salah ke masyarakat, ke donatur. Tapi tetap aja Agus yang jelek dipandang mereka. Jadi Pak Prabowo, kita sarankan kalau sebagai Presiden baru Indonesia, ya kalau bisa orang buta diundang ke sana, lebih bagus lagi kalau Pak Presidennya datang ke rumahnya Agus. Layak nggak Agus tinggal? Karena alhamdulillah udah dibeliin AC 2, kemarin nggak ada. Jadi takut dia pakai uang ini, mudah-mudahan bisa ditanggung sama Pak Prabowo. Karena bagaimana Pak Prabowo mau nanggung 10.000 sekolah dokter, tapi satu orang buta, korban kriminal, terlantar bahkan menjadi polemik di masyarakat. Kita juga dihajar-hajar orang nih gara-gara orang buta. Tapi bagi saya, yang melawan menghajar orang buta adalah lawan. Dan mereka adalah calon-calon penghuni neraka. Lihat Siti lu tiap hari aja, kita ini udah berasa kayak tinggal di neraka. Gak ada ketenangan, gak ada kedamaian. Buka TikTok mukanya elu, buka podcast YouTube mukanya elu, buka TV elu mulu. Jadi gak usah bilang kita ini calon penghuni neraka, kita ini udah merasa kayak di neraka sejak lu muncul. Terus nih orang memang agak lain ya. Kemarin dia suruh Pak Prabowo ngundang Agus ke Istana Negara. Sekarang lebih gila lagi. Pak Prabowo-nya disuruh datang ke rumah Agus malah ketimbang buat ngeliat AC barunya si Agus. Karena si Agus baru dibeliin AC 2. Lu kira selama ini Pak Prabowo kagak pernah lihat AC? Kagak pernah pakai AC, ketimbang masalah AC 2 ngapain Pak Prabowo harus lihat ke rumah Agus? Jangankan Pak Prabowo, kucingnya aja ogah kalau disuruh ke rumah Agus. Terus pakai segala dibilang biar Pak Prabowo lihat rumah Agus, layak enggak? Bedah rumah kali itu mati bedah rumah, suruh datang ke rumah Agus, bukan Pak Prabowo. Pakai segala ngebandingin. Pak Prabowo aja kan menyekolahkan Masuk akal 10 sih. dokter. Keren. Masa satu orang buta aja nggak diurusin? Pak
lu dokter. Sedangkan orang buta yang lu maksud itu, dia itu memfitnah dokter. Dimana ada dokter menolak orang bayar cash atau pakai eksklusif atau eksekutif atau apapun itu dipaksa pakai BPJS. Dimana ada orang buta yang lu maksud itu memfitnah dokter. Tahu Iya. nggak? Padahal jelas-jelas kalau bayar cash tujuannya supaya cepat dilayani, supaya cepat ditangani, pokoknya gercep gitu loh. Tapi orang buta yang lo maksud bilangnya dokter malah nolak, malah nyaranin pakai BPJS. Nah, nggak bisa lu samain sama dokter-dokter yang beruntung disekolahin sama Pak Prabowo. Terus ada lagi guys, lanjutan videonya, mari kita lihat. Ya ini bantu ini bukan gara-gara gue perempuan, gara-gara rambut gue keren, biar nggak terurai. Karena baru belajar rambut panjang, makanya rambut gue ini gue pakai bando. Bando ini sebenarnya adalah organisasi baru saya, Barisan Anti Dosa Bando. Jadi kalau mau tidak berdosa pakai bando, itu penanda antara yang berdosa dan tidak berdosa. Bukan berdosa jadi perempuan gara-gara pakai bando ya. Nah, ini gue ikutin saran lu nih, gue pakai bando nih. Gue masuk barisan anti dosa dong. Barisan pengibar bendera lu, pasukan pengibar bendera pakai baris berbaris. Nih lu lihat sendiri lah respon dari admin Gerindra ya nih. Netizen udah bantuin lu nih biar dinotis nih. Min tolong Agus sedih banget. Tuh apa kata Gerindra? Biarin aja ngadi-ngadi sih lagian. Nah kan seperti yang gua bilang kemarin ya, kalau Agus ini memang ada potensi buat pembangunan infrastruktur negara, buat membangun nusa dan bangsa untuk dijadikan tumbal proyek ya, mungkin oke lah negara itu memberikan dia appreciate. Ini kan masalahnya kan nggak mau kan si Agus jadi tumbal proyek, ya udah nggak ada kontribusinya dia buat negara. Gua tadinya kemana-mana biasa pakai bando, tapi sejak lu bilang bando itu ya barisan orang anti dosa, gabung sama lu udah lah, gua lepas aja gua. Ya, Om Agusnya juga nggak usah lagi lah untuk nangis-nangis di depan kamera. Coba cari dokter yang bisa cepat untuk menangani ya kondisi kebutaan Om Agus supaya biar cepat selesai dan bila perlu bisa kembali melihat lah, daripada seliweran di sosial media dan ujung-ujungnya itu malah dihujat oleh netizen dan juga dijadikan ya lucu-lucuan dan parodi ya. Itu saran saja, tapi kalau memang itu didengar. Tapi ada satu keprihatinan saya dari Pak Farhad Abbas ini ya. Dia juga ngapain coba untuk ngadu-ngadu ke Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk tengok AC-nya lah dan juga melihat kondisi rumah dari Om Agus lah dan segala macamnya itu. Ini apa konteksnya dan apa sumbangsinya gitu loh. Ya coba fokus saja untuk bisa cepat usut dari kasus soal pelaporan tersebut supaya biar cepat selesai, ribet amat kan. Ya ujung-ujungnya ya kalau sejauh ini sampai kita perhatikan ya Agus nangis-nangis di depan sosial media. Agus sedih banget. Ya kita sebenarnya sedih melihat keadaan dari Om Agus ini kalau sampai segitu kan. Ini bukan anak kecil lagi yang suka nangis-nangis ya, tapi orang dewasa yang suka nangis-nangis kayak gini. Dan ya itu karena dihujat oleh netizen atau gimana ya, intinya persoalan masalah kegunaan keuangan itu aja. Dari donatur mereka sudah berusaha untuk memberikan donasi dengan tujuan supaya bisa untuk membantu Om Agus di dalam penanganan kesehatan soal menangani matanya yang buta itu supaya biar cepat kembali melihat dan cepat normal lagi. Malah makin ribet dan lari kemana-mana kan ujungnya. Lagi-lagi soal kuasa hukum dari masing-masing saling nantang satu sama lain, dan ini semakin terlihat jelas indikasinya seperti sudah ditunggangi oleh ya oknum-oknum penegak hukum ya. Tapi terlepas dari semuanya itu ya, salam waras dan juga salam sehat aja lah untuk kita semua ya. Jangan mau kita dipengaruhi dengan kepentingan-kepentingan oknum atau kepentingan pribadi lainnya. Saya kira itu. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Salam NKRI.